Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih-solihah? Hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 2, kelas 4, materi bahasa Indonesia. Sebelum melanjutkan ke slide berikutnya, alangkah baiknya jika kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Masih ingatkah kamu tentang gagasan pokok? Sebuah teks tersusun atas beberapa paragraf. Tiap paragraf yang terdiri atas beberapa kalimat. Tiap-tiap paragraf terdapat gagasan pokok. Gagasan pokok biasa disebut dengan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan pokok mempunyai peran sebagai informasi penting yang disampaikan dalam kalimat utama. Letak kalimat utama dalam paragraf dapat berada di awal, di tengah, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Kamu tentu ingat pengertian gagasan pokok yang telah dibahas pada pembelajaran sebelumnya. Gagasan pokok dalam suatu paragraf akan dilengkapi dengan gagasan pendukung. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu bacaan dapat dituliskan dalam bentuk peta konsep. Peta konsep merupakan yang disampaikan dapat dengan mudah dipahami. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Ingat, apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf tersebut ditemukan. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, dan akhir, atau di seluruh paragraf tersebut. Membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi. Langkah-langkah membuat ringkasan teks. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, gunakan kalimat tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Yang ketiga, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Yang keempat, buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Yang kelima, melanjutkan langkah-langkah membuat ringkasan tadi ya, yaitu buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Yang keenam, urutkan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Yang ketujuh, gunakan kalimat yang ringkas
Hindarilah pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Terima kasih. Meskipun singkat, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.